Ya, membaca Al-Quran itu usahakan dengan suara terbaik kita. Seperti orang yang mau nyanyi itu. Orang mau nyanyi, dia berusaha mengeluarkan yang terbaik dari suaranya. Yang terbaik dari suaranya. Nggak mungkin dia asal nyanyi, enggak. Dikeluarkan yang terbaik, nyanyi lagu. Sama dengan Al-Quran, keluarkan mulut kita dari lisan kita ini yang terbaik. Kemudian jangan di lagu yang sampai tidak tepat makhrajnya atau panjang pendeknya, karena itu menjadi ancaman. Laisa minna man yataghanna bil Al-Quran. Bukan dari golonganku, katanya Rasulullah. Orang yang melagu-lagukan Al-Quran sampai keluar. Tapi kalau mengeluarkan dengan suara yang bagus, itu sangat dicintai oleh Rasulullah. Karena itu Nabi pernah mendengarkan bacaannya Abu Musa Al-Asy'ari. Dan Nabi mengatakan kepada beliau, laqad utita mizmaron min mazamiri ali Dawud. Engkau telah mendapatkan pemberian suara yang indah seperti suaranya Nabi Dawud alaihissalam. Kenapa? Mengeluarkan suara yang terbaik dari lisan kita ketika membaca Al-Quran. Jadi jangan hanya sekedar membaca, tapi bacalah dengan suara yang terbaik yang kita miliki. Kemudian ketika membaca, perhatikan makhraj hurufnya, panjang pendeknya, karena bahasa Arab itu terkadang panjang pendek bisa merubah makna, arti, apalagi harokat. Apalagi harokat, panjang pendek itu bisa merubah arti. Contoh, kotala, arti kotala. Kotala kalau kofnya pendek artinya membunuh. Tapi kalau kotala kofnya panjang, ini kan berarti kalau orang bacanya tidak tepat, akhirnya yang mestinya pendek dibaca panjang dia semua. Loh, artinya saling membunuh. Jadi perang namanya. Padahal yang dimaksud adalah membunuh. Tapi karena nggak tepat dia memanjangkan yang tidak mestinya panjang, akhirnya merubah arti. Ini nggak tepat. Apalagi harokatnya keliru, salah, fatal. Makanya orang yang baca cepet-cepet itu salah, tumpang tindih. Ya, tumpang tindih itu. Pasti ada yang harokatnya mestinya fathah dibaca kasro, atau yang mestinya dhamma dibaca sukun. Pasti, nggak mungkin tidak. Sehebat apapun dia membaca Al-Quran, pasti tumpang tindih. Rasulullah diingatkan oleh Allah untuk warattilil Qur'ana tartila. Lah kok kita nggak malah tartil? Makanya kadang aneh. Kebanyakan yang melakukan itu kadang-kadang hufat. Lah bagaimana dia hafal Quran dan dia baca saat membacanya, tapi dia nggak tartil? Kan aneh. Lalu dia baca, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalilan nisfahu wa minkus minhu qalila auzid alaihi warattilil Qur'ana tartila. Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalilan. Dia kalau menceritakan WA ke temennya, tidak cepet-cepet, dibaca pelan-pelan sama dia. Kasus ini supaya temennya paham. Loh, ini baca Al-Quran bacanya cepat loh. Yang istimewa, yang mulia ini WA atau Al-Quran. Makanya keliruan banyak ini terjadi. Makanya Rasulullah dan Allah pun sudah menjelaskan, dan Nabi Muhammad menjelaskan, zayyinul Qur'ana bi aswatikum. Muliakan lisan kita dengan selalu membaca Al-Quran, dan ketika membaca Al-Quran gunakan suara yang terbaik dari kita. Lah, suara yang terbaik ini suara yang dengan ketenangan, tidak terburu-buru, nyantai, mengeluarkan hurufnya sesuai pada tempatnya, kemudian panjang pendeknya sesuai, itu sudah menjadi suara yang
terbaik. Dan itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk mengistiqomai membaca Al-Qur'an. Dan mudah-mudahan ketika kita membaca Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah taufik kepada kita sehingga kita dapat mengamalkan apa yang kita baca, memahami apa yang kita baca, dan mudah-mudahan Al-Qur'an menjadi penuntun kehidupan kita untuk mendapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala, rahmat dan cintanya Allah. Amin Allahumma amin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.